Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Masuk bab qiraat ya. Qiraah, al-qiraah ba'da ta'awudz. Kita sudah bahas yang dimaksud ini adalah Fatihah ya. Fatihah, jadi Rasulullah mengingatkan la salata illa bi Fatihatil kitab. Tidak sempurna dan tidak sah salat kecuali dengan Fatihah. Kemudian yajibu qiraatu bismillahirrahmanirrahim. Kalau Imam Syafi'i, bismillah itu bagian dari Fatihah. Terus bagaimana yang tidak memasukkan bismillah dalam Fatihah? Padahal Fatihah itu 7 ayat. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana yang tidak memasukkan bismillah dalam Fatihah? Padahal Fatihah disebut sab'ul masani, 7 yang diulang-ulang. Kalau bismillah dihapus, berarti tinggal 6 dong. Nah, makanya siratal ladzina an'amta 'alaihim satu ayat. Baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi tetap 7. Jadi berhenti di him. Ya, dia 1 ayat situ. Terakhir dipecah 2 ya. Ya, yang terakhir dipecah 2. Jadi tetap 7 ayat. Itu bagi yang tidak memasukkan bismillah dalam Fatihah. Maka di kitab di Mushaf Indonesia itu ada tanda waru. tanda waru. Dia siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ada tanda waru. Tanda waru itu maksudnya di sini ada khilaf, perbedaan antara ulama dalam menghitung ayat Al-Fatihah. Itu ada ilmunya. Ada ilmunya, namanya ilmu ad-dilai. Ilmu menghitung ayat. Loh, ada ilmunya. Ya. Makanya agama ini itu terjaga insyaallah. Ya, agama ini terjaga. Enggak seperti yang lainnya. Karena di detail-detailnya itu terjaga. Apalagi Al-Qur'an. Al-Qur'an pasti terjaga. Maka ketika Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Nanti Allah sendiri yang akan mencabut Al-Qur'an. Ya. Gitu ya. Nah, kemarin kita bahas tasdidnya. Tasdidnya Fatihah berapa? 14. Sampai dihitung juga coba. Tasdidnya Fatihah aja dihitung. Apalagi ayatnya. Itu. Bacanya harus tertib, harus berturut-turut. Nah, sekarang faslun. Oh iya, kemarin ada pertanyaan gimana kalau membacanya salah? Kalau salahnya sampai merubah ayat batal, ya kan? Kalau nggak merubah ayat nggak batal.
Nah, kita lanjut. Fa in lam yuhsinil Fatihata qara'a biqadriha min ghairiha. Kalau dia tidak bagus bacaan Fatihahnya, maka dia membaca menurut kemampuannya dari selain Fatihah. Wa illam yuhsin fa illam yuhsin syai'an minal Qur'an ata minal adhkar kat tasbih wa tahlil. Kalau juga nggak hafal bacaan-bacaan Quran lainnya dan tidak bagus bacaannya dari Al-Quran, maka boleh membaca zikir-zikir. Jadi Fatihah bisa diganti zikir kalau bagi yang nggak bisa. Itu, iya. Kalau nggak bisa gimana lagi? Itu. Tapi tetap wajib belajar. Kalau nggak, tidak ada sholat tanpa Fatihah tadi. itu kan ada udah tadi. Sampai bisa ya. Sampai bisa. Zikir itu waktu posisi sholat, Mas. Dalam posisi sholat baca zikir itu maksudnya bukan? Iya. Dalam posisi Kan Fatihah itu termasuk rukun. Kalau rukun tidak bisa baca, makanya mu'alaf tadi misalnya. Mau dipaksain baca Fatihah. dalam posisi sholat. Ya iya, kan tadi Fatihah itu rukun sholat. Ya bisa baca takbir, baca tahlil, baca apa, tasbih gitu. Wa nuhwuhuma biqadri ayatil Fatihah, tapi sepanjang panjangnya Fatihah. Jangan panjang-panjang juga. Ya puasa. Wa illam yuhsin syai'an minal adhkar, kalaupun zikir juga nggak bisa. Coba, nggak bisa bagus bacanya. Wa dhaqal waqt anit ta'allum, kemudian untuk belajar waktunya sempit juga. ya kan, udah tua mu'alafnya gimana? Orang 100 tahun mu'alaf, Masya Allah, itu kan karunia sekali. Terus nggak bisa belajar, nggak mungkin belajar. Ya belajar maksudnya, tapi tidak akan fasih gitu kan. Waqafa biqadril qira'ah thumma yarka'. Ya sudah, cukup diam. Oh enggak, zikir juga nggak bisa? Orang mu'alaf 100 tahun baru masuk Islam, itu kan karunia besar, tapi tetap punya kewajiban sholat. Ya sudah, Allahu Akbar, diam. Baca Allahu Akbar juga nggak bisa. Ya sudah, diam. Diam, ngikutin imam aja sudah. Summa yarka', kemudian dia ruku. Udah, diam sepanjang bacaan Fatihah. Ya udah. Oh, Allah mudah, Allah tuh mudah kan? Allah itu memudahkan. Wa tujzi'uhu, dan itu yakfi, cukup, mencukupkan itu. Salatnya cukup. Wa illam yakun farradha fit ta'allum, ya. Fa in kana farradha fit ta'allum wajabat i'adah. Kalau memang apa di situ belajarnya itu apa di situ? Di situ ada. Yang tadi apa? Baca berhenti sejenak gitu kan? Berhenti sekadar bacaan Fatihah. Ada di situ. Kemudian ruku. Dan itu Masya Allah, baik sekali kau, Dik. Masya Allah, makasih. Ada. Nah itu kalau Ya
berdiri sepanjang bacaan Al-Fatihah kemudian rukuk dan salatnya sah selama Terus? dia tidak lalai belajar. Nah iya terus Kalau ia lalai belajar maka ia wajib mengulangi salat. tuh kan, kalau dia meninggalkan belajar, sengaja lagi meninggalkan belajarnya, maka dia harus mengulang nanti ketika dia sudah bisa, harus mengulang i'adah ya, karena tidak ada sholat kecuali dengan Fatihah itu. Nah, tapi yang tadi itu 100 tahun dapat hidayah masuk Islam, udah pasti susah itu belajar. Susah belajar. Wah surga insyaallah ya kan, itu kan kehendak Allah ingin masukin surga. Itu kehendaknya Allah ingin masukin surga orang. Ya Allah, dan ada orang seperti itu ya. Wa amma idza kana yuhsinul Fatihah bil ajamiyyah wa la yuhsinu bil arabiyyah fala yajuzu lahu qira'atuha bil ajamiyyah. Adapun kalau dia membaca Fatihah dengan bahasa asing dan tidak bisa dengan bahasa Arab, maka nggak boleh baca dengan bahasa asing. Bal huwa ajizun fayati bil badal. Dia termasuk dikatakan orang yang lemah ataupun tidak mampu, maka hendaklah diganti dengan yang sudah kami sebutkan di atas, yaitu dengan zikir. Nggak bisa zikir juga diem. Kayak gitu. Itu Fatihah harus. Fatihah harus. Kemudian fasal selanjutnya, summa ba'dal Fatihah yaqra'u suratan atau ba'da suratin. Setelah baca Fatihah, dia baca surah atau sebagian surah. Jadi boleh baca satu surat atau sebagian surat. Makanya ada imam yang kadang baca akhir Baqarah saja, boleh. Nggak mesti harus satu surat. Iya. Jadi membaca satu surat atau sebagian surat. Wa dzalika sunnah, dan itu sunnah. Jadi kadang Rasulullah juga nggak baca satu surah, kadang sebagian. Lau tarakahu sahhat salatuhu, kalau dia meninggalkan bacaan surah setelah Fatihah, tetap bacaannya salatnya sah. Wala yasjudu lisahwi, nggak perlu sujud sahwi, nggak perlu sujud sahwi. Sawaun kanat salatu fardhu au nafilah, termasuk salat wajib atau salat sunnah. Wala yastahabbu qira'atus surah fi salatil janazah, tidak disunnahkan dan dianjurkan baca surah dalam salat janazah. Alal asahhil wajhain, itulah pendapat yang paling benar di antara dua pendapat. Ada dua pendapat memang. Pendapat yang paling benar di antara dua pendapat, tidak boleh baca atau tidak disunahkan. Tidak disunahkan baca surah setelah Fatihah. Li'annaha mabniyatun ala takhfif, karena salat jenazah itu harus ringan. Harus ringan. Tsumma huwa bil khiyar, kemudian dia boleh memilih. In syaa qara'a surah, kalau dia mau baca surah, wa in syaa qara'a ba'du surah, kalau dia boleh milih atau sebagian surah, atau surah qasirah, atau surat yang pendek. Afdal min qadriha minat tawilah, membaca surat pendek lebih afdal daripada baca surat tawilah, panjang. Wa yustahabbu, jadi kalau memang dia ingin baca, ya baca kulhu aja. Dalam jenazah ya, kalau ingin baca. Tapi pendapat Imam Nawawi
yang paling sahih dari dua pendapat tadi, bagus tidak baca surah. Wa yustahabbu an yaqra'a surah ala tartibil mushaf. Nah ini, hendaknya kalau baca surah itu tertib mushafnya diperhatikan. Kalau kita ya baca di rakaat pertama kulhu, maka rakaat keduanya jangan baca qul ya. Iya. Kebalik. Harus setelahnya. Setelah kulhu apa? Qul a'udzu birabbil falaq atau qul a'udzu binnas. Bukannya al-falaq musaf. Iya, yustahabbu, disunahkan. Tertib. Kalau kita baca habis wal asri, jangan baca al-qari'ah. Setelahnya di rakaat kedua. Habis wal asri boleh kulhu, boleh, yang penting setelahnya. Itu ya. Itu baik jadi imam atau sholat sendiri. Gitu. Kalau sholat sendiri juga gitu, mesti mentang-mentang sholat sendiri. Berarti panjang pendeknya ya? Enggak, Pak. Urutannya. Panjang pendek. Ya, umumnya memang gini, jangan sampai rakaat kedua lebih panjang dari rakaat pertama. Kan gitu kan, itu sudah inilah. Tapi kalau urutan itu kan bisa juga gitu ya. Oh iya, misalnya habis sholat rakaat pertama kulhu kan pendek. Terus rakaat kedua qul falaq kan lebih panjang. Ya itu nggak apa-apa kalau sekedar segitu mah. Enggak boleh habis kulhu karena pengen pendek-pendek, habis kulhu inna atoina, justru nggak boleh itu. Harusnya inna atoina dulu baru kulhu. Jadi gini. Wah, karena pengen pendek semua, habis kulhu nyari yang pendek lagi. Wal asri kesana jauh sekali wal asri. Nah itu bukan nggak boleh. Itu tidak termasuk yang disunahkan. Artinya Rasulullah kalau jadi imam itu selalu urut sesuai mushaf. Ya. Fa yaqra'u fi tsaniyah surah ba'da suratil ula, maka dia membaca dalam rakaat kedua surah ba'da suratil ula. Itu dia hendaknya membaca Fatihah surat wa takunu taliha, dan hendaknya surat itu setelah surat yang dibaca di rakaat pertama. Falau khalafa hada jaizun, kalau terbalik boleh. Ya tadi kan nggak masuk sunnah kan, hanya nggak masuk sunnah saja. Boleh. Tadi habis kulhu cari yang pendek wal asri. Kan gitu wal asri. Boleh, tapi tidak disunnahkan. Was sunnah, adapun sunnah antakuna surah ba'dal Fatihah, hendaknya surah setelah Fatihah. Falau qara'aha qabla al-Fatihah lam tahsib lahu qira'at surah. Sunnahnya baca surat itu setelah Fatihah. Kalau dia baca sebelum Fatihah, gimana? Dia bukan termasuk bacaan. Ya. Nggak dihitung bacaan. Iya, nggak dihitung bacaan. Bisa saja kadang-kadang lupa kan? Lupa, habis itu kita baca langsung qul huwallahu ahad. Setelah itu belum baca Fatihah. Baru baca Fatihah. Gimana kalau begitu? Ya, hendaknya setelah Fatihah mengulang lagi bacaan surah tadi. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi enggak termasuk bacaan setelah Fatihah. Wa alam anna ma dzakarnahu min istihbabi surah huwa lil imam wal munfarid. Apa yang kami sebutkan tadi di atas adalah kesunahan baca surah, baik dia imam atau baca sendiri atau sholat sendiri. Walil ma'mum, nah ini baru. Itu tadi bacaan imam atau sholat sendiri. Walil ma'mum fima yusirru bihil imam.
hendaknya kalau makmum itu kalau imamnya sir, ya dia harus bacanya sir. Salat zuhur nih, Iya, baca. kan bacanya bareng-bareng tuh. Iya. Imam baca Fatihah, kita juga baca Fatihah. Kalau imam sudah sujud nggak baca surat, ya kita ikut sujud, ngapain kita baca surat? Kalau setelah Fatihah kok masih panjang, hanya imam baca ini, ya udah kita baca surah. Bacaannya imam sir, ya kita harus sir pelan. Amma ma yajharu bihil imam, adapun kalau imam menjaharkan bacaan, fala yazidul ma'mum fihi 'alal Fatihah in sami'a qira'atal imam. Maka enggak boleh makmum membaca menambah selain bacaan Fatihah kalau dia mendengar imam. Maksudnya gimana? Fatihah bagi Imam Syafi'i itu meskipun makmum tetap harus baca. Ya sudah, bacanya Fatihah saja, ya kan? Bacanya Fatihah saja. Jangan baca surah setelah Fatihah. Kalau memang dia mendengar bacaan imam, ya udah dengerin berarti, gitu kan? Kalau dia di belakang sekali nggak dengar, ya udah dia baca surah. Fa in kana imaman khaffafa an dzalik illa ay ya'lam anna al-ma'mumin yu'siruna at-ta'wil. Kalau imam bacanya fa in kana imaman, jadi tadi gitu ya. Kalau imam bacanya jahar, bacanya keras, maka makmum cukup membaca Fatihah saja, nggak boleh baca surah, karena kewajiban makmum hanya mendengar bacaannya imam. Ya setelah Fatihah tentunya kan, setelah Fatihah dia kewajiban dia hanya baca Fatihah. Setelah itu dia harus mendengar imam kalau dia dengar. Tapi kalau dia nggak dengar karena nggak pakai mic misalnya di luar, imam nggak pakai speaker, mati sound systemnya, akhirnya imam baca sabihis Jumatan sementara kita di belakang, daripada kita bengong mendingan kita baca surah, gitu ya. Fa in kana imaman, kalau dia menjadi imam, khaffafa an dzalika, maka hendaknya meringankan bacaannya, enggak panjang. Illa, kecuali dia tahu bahwa makmunya senang panjang. Tahu. Kalau jadi imam hendaknya meringankan bacaannya, jangan panjang-panjang, gitu. Kecuali dia tahu bahwa makmumnya senang panjang, gitu kan. Ya itu beratnya jadi imam itu. Itu. Ada ternyata begitu sholat ada orang yang baru jatuh itu. Saya baru tahu kemarin itu ada orang yang baru jatuh diikat itu. Dan setiap mau sholat ternyata diikat dia. Dia tanya, dia bilang gini, Ustaz ini apa jaga-jaga kalau imamnya panjang. Saya langsung tersentuh saya. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau sholat, kalau nggak sholat nggak diikat. Imam jamaah sini, dia ikat. Ini saya sholat, saya ikat kalau sholat ini jaga-jaga kalau imamnya baca panjang. Dia artinya memang sudah tahu bahwa ada kadang panjang di sini, kadang pendek kan, gitu kan. Hanya gitu dia dia ngomong gitu saya terpukul. Asal itu coba jadi imam tuh nggak gampang ya. Melihat makmumnya
Iya, memang lihat keadaan makmum. Masya Allah ya. Jadi memang begitulah agama sudah mengatur. Fa in kana imaman khaffafa an dzalik. Kalau jadi imam maka dia meringankan. Illa kecuali dia tahu annal ma'mumin seluruh imam ya seluruh makmum maksudnya seluruh makmum yuksiruna tawil dia mengutamakan panjang itu. Jadi senang kalau panjang. Wallahu a'lam. Ini soalnya udah ada ini jadi sayang ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.